Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita. Orang-orang yang diharapkan untuk masuk ke dalam surga Firdaus, apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam ayatnya surat Al-Mu'minun surat yang ke-23. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tafsir di dalam ayat yang kedua. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemarin kita terangkan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan sedikit sekali kita akan temui orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Sedikit sekali, Pak. Sedikit sekali, ya. Makanya Nabi mengatakan awwalu syai'in min hadhil ummah turfa'ul khusyuk ya hatta la tara fiha khasyi'an. Di dalam hadis Imam Tabrani dikatakan bahwa yang pertama kali nanti di akhir zaman itu yang akan dicabut dari umatku, kata Nabi, adalah khusyuk. Khusyuk, ya, terutama di dalam sholatnya. Sampai kamu tidak akan mendapati orang yang bisa betul-betul khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa? Karena berat. Orang khusyuk di dalam sholat itu berat, Pak, nggak mudah. Makanya Allah sendiri mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, ayat 45 ya. Surat yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah kepada Allah pertolongan dengan cara kamu sabar dan sholat. Kamu sabar, jaga sholatmu. Kenapa? Karena orang menjalankan sholat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Ya. Para ahli tafsir mengatakan kata-kata khusyuk khasyi'in itu adalah orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang pasrah hidupnya hanya kepada Allah. Itu orang yang mudah untuk menjalankan sholat. Tapi kalau orang yang hatinya kotor, ada kemunafikan, ada kesyirikan, ada dosa-dosa besar yang lainnya, itu berat untuk menjaga sholatnya. Apalagi khusyuknya. Nah, ini menjaga sholat 5 waktu saja berat, ya, bagi orang yang hatinya kotor, orang yang banyak dosa. Apalagi kok ketika dia pas sholat bisa khusyuk. Nah, ini nggak mudah. Makanya penghalang-penghalang khusyuk di dalam sholat kita jelaskan kemarin. Yang pertama, al-mawani, penghalang khusyuk, ya, mawani ul khusyuk, penghalang-penghalang sholat itu diantaranya yang pertama, orang yang tidak ikhlas ketika sholat. Sudah kita terangkan, ya. Jadi orang kalau tidak ikhlas setengah-setengah di dalam sholatnya, ya, setengah-setengah itu maksud bagaimana? Pada dasarnya itu dia gak ridho, lilo, ikhlas untuk betul-betul dia menjalankan sholat. Ya, sholatnya karena riya, pamer, ujub, bangga, atau karena ada kepentingan, atau karena ada sesuatu. Nah, ini gak ikhlas. Jadi kalau orang sholat itu karena ada kepentingan dunia, pamer, ujub, riya, ya, dan yang lainnya, ini tidak akan bisa menumbuhkan khusyuk di dalam sholatnya. Yang kedua, orang yang masih banyak melakukan perbuatan dosa, terutama dosa besar. Orang yang masih kulinane, ya, kebiasaannya melakukan dosa-dosa besar, ini sulit sekali, Pak, bisa khusyuk. Kenapa? Karena dosa itu menutup hati. Dosa itu bisa menutup hati. Makanya kalau orang itu masih melakukan perbuatan dosa besar, ya, maka itu akan sulit untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Ya, ini diterima atau tidak, diyakini atau tidak. Nah, ini nyatanya seperti itu. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahwa yang bisa menutupi hati mereka itu disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Jadi orang yang suka melakukan dosa itu untuk khusyuk itu sulit banget. Ya, ini kebiasaannya masih melakukan dosa itu kalau untuk bisa khusyuk sulit. Maka harus ditinggalkan dulu dosa-dosa besar itu, ya. Kalau dosa besar kecil jelas ini nggak bisa dihindari. Paling tidak dosa besar, al-kabair, dosa-dosa besar. Makan riba, zina, menggibah, berbohong, kemudian juga mencuri, merampok, korupsi, membunuh, mengambil hak yang bukan miliknya,
dan masih banyak lagi dosa-dosa durhaka kepada orang tua dan yang lain. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, di samping orang itu melakukan dosa besar, penghalang orang bisa khusyuk itu yaitu adalah orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi orang yang akhlaknya buruk ini juga berpengaruh Pak, di dalam sholatnya. Jelas Pak? Oke. Jadi orang yang akhlaknya buruk, akhlak buruk itu orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak punya santun, atau orang yang selalu dia ini uring-uringan, suka marah-marah tanpa sebab, suka mendolimi keluarganya tanpa alasan yang dibenarkan, KDRT dan yang lain. Buruk terhadap istrinya, buruk terhadap anak-anaknya, buruk terhadap tetangga. Nah, ini orang seperti ini nggak bisa khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena mentalnya mental jelek, akhlaknya akhlak yang buruk ini. Marah tanpa sebab, mudah emosi, temperamental tinggi. Nah, orang seperti itu sulit untuk bisa khusyuk. Kenapa? Karena akhlak itu bisa mempengaruhi dalam ibadah yang dia lakukan. Nah, itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini penting akhlak yang buruk ini juga pengaruh di dalam bisa khusyuknya di dalam sholat. Kemudian yang keempat, di samping orang itu memiliki akhlak yang buruk, tidak ikhlas, suka berbuat dosa, nah ini, dan juga termasuk orang yang dia tidak mau belajar agama, tidak memiliki ilmu. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu ini tidak akan bisa khusyuk. Kenapa? Karena sholatnya salah-salah. Kalau orang jatuh seakan PDW, yang penting gugurnya kewajiban, karena dia tidak punya ilmu. Orang itu kalau tidak punya ilmu Pak Bu, apapun ibadah yang dilakukan itu tidak akan berkualitas. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Orang kalau punya ilmu beda. Orang kalau punya ilmu itu pasti dia akan betul-betul menata ibadahnya, terstruktur, tertata dengan baik dan sesuai dengan jalur yang benar, aturan yang benar. Nah, ini petunjuknya Al-Quran, ini hadisnya, ini ijma para ulama. Nah, kenapa? Karena punya panduan. Nah, ini bisa khusyuk. Jadi bagaimana tata cara bisa khusyuk, kiat-kiat bisa khusyuk, penghalang khusyuk. Kita belajar seperti ini kan tahu, sehingga mengerti karena kita punya ilmu. Beda kalau orang nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar. Yang penting sholat, yang penting sholat. Entah itu sholatnya benar atau tidak, yang penting sholat. Nah, ini kan bagaimana Pak? Benar atau benar? Yang penting sholat, nggak bisa. Rasulullah SAW sendiri mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni musalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah itu loh. Ini pakai ilmu atau buatan Pak Bu? Ini dari Kanjeng Nabi pakai ilmu atau buatan? Pakai ilmu. Pripun caranya sholat yang bener, mulai takbir sampai salam itu harus dipelajari. Pakai ilmu itu Pak Bu. Kalau orang itu tidak pakai ilmu, nggak punya ilmu yang syar'i yang benar, sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ijma para ulama yang Sunnah, maka yang terjadi apa? Rusak ibadah sholatnya, betul rusak. Contoh aja nih, nggak sadar lagi. Coba kalau kita lihat sholat berjamaah, orang itu kalau punya ilmu, dia akan tahu bagaimana aturan sholat berjamaah yang benar sesuai dengan cara sholatnya Nabi. Begitu juga ketika sholat sendirian. Nah, jadi semua aturan dalam ibadah itu memang harus didasari dengan ilmu. Orang itu harus belajar berilmu Pak. Ini perintah lagi. Makanya kalau kita buka di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 79, apa kata Allah? Di akhir kalimatnya, di pertengahan Allah mengatakan qulu rabbaniyina bima kuntum tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Allah memerintahkan di dalam ayat ini jadilah kalian sebagai hamba-hambaku yang robbani. Hamba-hambaku yang robbani. Hamba-hambaku yang robbani itu yang bagaimana Pak Bu? Hamba-hamba Rabbani itu adalah yang mereka mau mengajarkan ilmunya Allah dan mau belajar. Nah itu loh. Gimana badan? Tadi kalau orang itu dianggap hamba Allah yang benar-benar baik, benar. Rabbani itu yang lurus,
Ahli tafsir mengatakan yang lurus, yang senantiasa berpegang teguh kepada agama yang benar, yaitu ajaran Islam, itu dia mau belajar agama dan mau mengajarkan. Jadi sekolah panjenengan sami ini yang hadiri majelis ilmu, mudah-mudahan kita berusaha mengamalkan ayat ini menjadi hamba yang robbani. Apa? Pengen belajar, ayo enten majelis ilmu ngaji bareng-bareng. Iki lho ayate, iki lho hadise, iki lho perkataan para ulama ijma yang menjelaskan tentang hukum-hukum terkait dengan ibadah. Nah, kalau kita sudah belajar dan juga kita sudah punya ilmu, kewajiban kita apa? Mengajarkan, minimal kepada keluarga kita. Pak Bu, aku mau oleh ilmu tentang sholat yang benar seperti ini, ya. Cara-cara sholat yang khusus seperti ini, penghalang-penghalang khusus seperti inilah, kita sampaikan minimal pada keluarga kita. Kalau kita sudah dapat ilmu, syukur-syukur istri dan anaknya diajak ngaji, itu lebih mulia lagi. Kenapa? Karena menggandeng untuk masuk surga selama tidak repot di rumah. Jelas Pak Bung? Nah, karena perintahnya Allah apa? Udkhulul jannata antum wa azwajukum baru di dalam surat Az-Zukhruf ayat 70. Masuklah kalian ke surga bersama istri-istrimu dan anak-anakmu dan kamu akan digembirakan nanti di surga. Surat 43 ayat 70. Ya, ini perintah dari Allah, masuklah ke dalam surga bersama istrimu. Lah istrimu ngaji, bojomu ngaji, keluargamu ngaji, bakal mlebu surga. Tapi kalau kita ini sudah bisa membina, mengajarkan kepada keluarga tentang sholat yang benar, wudu yang benar, akidah iman yang benar, nggak ada masalah, nggak ngaji. Tapi kalau kita belum mampu, ajak mereka ngaji, Pak. Jangan sampai mereka nggak ngaji. Kalau nggak ngaji nanti rugi, betul. Kita akan menyesal nanti pada hari kiamat. Kita masuk surga, levelnya tinggi, istri kita di bawah, rugi kan? Nah itu. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, yang keempat ini orang itu bisa menjadi tidak bisa khusyuk, terhalangi khusyuk karena tidak punya ilmu. Kenapa? Karena memang dia tidak mengerti piye ben bisa khusyuk itu bagaimana, karena tidak punya ilmu. Maka orang yang tidak punya ilmu itu akan dicabut keberkahan dalam ibadahnya. Ini pengaruh, Pak. Kenikmatan, kelezatan ibadahnya itu bisa dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Ya, makanya yang biasanya kalau ada orang sholat itu ya, sholatnya jangan cowek-ceket nonton nggih, cepet-cepet nonton. Gerakan itu cepet-cepet, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbirnya, rukuknya, sujudnya. Nah itu. Sing disusu itu sapa? Kok sholatnya kesusu? Loh gitu enggak? Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Coba kalau punya ilmu, tenang gitu. Kata Nabi, "Shalli qa'iman hatta tatma'inna wa raki'an hatta tatma'inna wa sajidan hatta tatma'inna." Kata Nabi. Salatlah kamu berdiri menghadap Allah, tenang ketika rukuk, sujud ketika kamu juga tenang. Rukuk tenang, sujud tenang, bangkit dari rukuk dan sujud tenang. Gak usah kesusu, Pak Bu, gak usah tergesa-gesa. Orang kalau nggak punya ilmu, sakarepe dhewe lek salat. Lah itu. Makanya kira-kira kalau orang salat itu seenaknya jidatnya atau seenaknya semaunya saja, kira-kira dinilai nggak sama Allah? Dinilai nggak? Enggak. Contoh, kita kerja sama bos kita ini disuruh kerja yang benar, yang baik, alon-alon, yang penting kelakon. Nggak usah tergesa-gesa, nanti akan jelek hasilnya. Nah ini nggak dituruti perintah bosnya, sakarepe dhewe. Coba orang itu kalau bekerja itu sakarepe dhewe, seenaknya saja, tanpa mengikuti aturan bosnya, dibayar nggak, Pak? Dibayar nggak? Nggak dibayar. Sama. Begitu juga ketika Allah memberikan perintah untuk supaya ibadah itu dengan tenang, itu jangan sampai ditinggalkan. Mana perintahnya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 238 Allah menyatakan, "Hafidzu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat 5 waktu, terutama salat wusta. Apa salat wusta? Salat isya, salat asar, ya, dimatakan salat subuh. Ini perbedaan pendapat.
Dan hendaknya tuh berdiri menghadap Allah ketika sholat hendaknya dengan khusyuk dan tumakninah. Perintah Pak Mui, surat Al-Baqarah 238. Qanitin kunut itu adalah maknanya adalah khusyuk dan tumakninah. Tenang sholatnya, nggak usah kesusu. Nah orang yang kesusu dia nggak punya ilmu. Ya, kelihatan kalau ada orang sholat itu kesusu, itu pasti dia nggak punya ilmu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن